Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers, selamat datang di channel Uti Update Timnas Indonesia. So, pada kesempatan kali ini Mimin akan menyajikan sebuah berita sepak bola mengenai Timnas Indonesia. Namun sebelum ke topik pembahasan, alangkah indahnya jika sempatkan waktu sejenak saja untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan ikon notifikasinya, agar supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate seputar Timnas Indonesia. 7 bintang Timnas Indonesia U16 yang layak promosi ke skuad Garuda Muda untuk Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U16 memunculkan sederet bintang baru dalam kesuksesan mereka menjadi juara Piala AFF U16 2022. Ada beberapa nama yang pantas mendapat panggilan ke Timnas Indonesia U20. Sejumlah pemain berhasil menunjukkan performa mengesankan sepanjang gelaran Piala AFF U16 2022. Mereka pun bisa dibilang punya kans untuk masuk ke jenjang yang lebih senior sebelum usianya menginjak level tersebut. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada Mei hingga Juni 2023. Timnas Indonesia U20 arahan Sintayong yang akan tampil dalam ajang tersebut. Nama-nama macam Marcelino Ferdinand, Kakang Rudianto, Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, hingga Alprianto Niko akan menghiasi skuad tim tersebut. Tak ada salahnya para pemain Timnas Indonesia U16 juga dimasukkan. Sejumlah nama layak untuk disertakan dalam ajang bergengsi tersebut. Update Timnas Indonesia telah merangkum pemain tim juara Piala AFF U16 yang layak naik kelas ke level U20 dan tampil di Piala Dunia U20 2023. Simak ulasannya. Yang pertama ada nama Andrika Patir. Kiper milik Borneo FC Samarinda ini jadi satu-satunya yang mendapat kesempatan tampil di Piala AFF U16 2022. Andrika Patir mampu tampil cemerlang dengan berbagai penyelamatan yang dilakukannya. Dalam 5 pertandingan, dia berhasil membubuhkan 3 clean sheet, termasuk saat menang 1-0 atas Vietnam di final. Andrika Patir tentu layak untuk mendapat kesempatan di Timnas Indonesia U20 agar kemampuannya semakin ditempa. Selanjutnya ada nama Iqbal Gwijangge. Nama satu ini adalah bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia U16. Sudah tidak diragukan lagi, Iqbal Gwijangge adalah pemain belakang yang berkualitas. Tengok saja raihan gelar individu pemain terbaik di Piala AFF U16 2022 yang lalu. Iqbal juga tak pernah absen dalam 5 pertandingan Piala AFF U16 dan kemampuannya semakin berkembang di setiap pertandingan. Pemain berdarah Papua ini bisa diberi kesempatan untuk bersaing di lini belakang Timnas Indonesia U20. Nama selanjutnya adalah Rizar Nurfiat Subagja. Lagi-lagi, pemain yang selalu tampil dalam 5 laga Piala AFF U16 muncul dalam daftar ini. Rizar Nurfiat Subagja adalah pemain yang mampu tampil ngotot mengisi posisi bek kanan. Beberapa kali dia berhasil melakukan penetrasi ke lini depan dengan kemampuannya menyisir sisi sayap. Permainannya cukup apik. Jangan lupakan kecepatannya dalam mendribble bola yang kerap menyulitkan lawan. Nama selanjutnya yakni Rizky Aprizal. Mengisi posisi lini tengah, Rizky Aprizal adalah pemain andalan dalam menyuplai bola ke lini depan. Dia tak jarang mampu muncul ke depan, memberi kejutan dan melepas tembakan yang berbuah gol. Rizky sendiri tercatat mampu membubuhkan 2 gol dalam ajang Piala AFF U16 2022 lalu. Jangan lupa dia juga termasuk pemain yang selalu mendapat kesempatan bertanding dalam 5 laga. Nama selanjutnya ada Capiato Rizky. Sama seperti Rizky Aprizal, Capiato Rizky adalah gelandang kreatif yang kerap memberi umpan matang ke depan. Pergerakannya juga menyulitkan lawan dan muncul ke depan demi memberi sokongan mencetak gol. Sebagai gelandang, pemain Borneo Samarinda ini mampu menyumbang 3 gol di Piala AFF U16. Dia juga merupakan pencetak gol tunggal ke gawang Vietnam di partai final yang menjadi penentu kemenangan laga itu. Nama selanjutnya ada Nabil Ashura. Nabil Ashura, ya, nama satu ini adalah winger yang cukup lincah.
Pergerakannya sebagai pemain depan mampu merepotkan lawan. Nabil Asyura sendiri tercatat mencetak 4 gol dan jadi top scorer Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Bahkan dia sempat mencetak hat-trick alias 3 gol ke gawang Singapura. 1 gol lainnya merupakan penentu kemenangan dengan skor 2-1 atas Vietnam di fase grup. Nabil tentu patut diberi kesempatan di Timnas Indonesia U20. Dan nama yang terakhir adalah Arkan Kakak. Arkan Kakak adalah ujung tombak Timnas Indonesia U16 yang tergantikan dengan selalu tampil dalam 5 laga. Beberapa kali peluang emas dibukukannya lewat sundulan yang merupakan andalannya dalam mencetak gol. Kakak tercatat menyumbang 2 gol, angka yang sebenarnya terbilang cukup untuk seorang striker. Namun kemampuannya dalam menyundul bola menjadi nilai lebih untuk bergabung di Timnas Indonesia U20.